merasakan kerajaan Bahali Windu Kencana. Berdiri di atas keagungan yang sakral, tersebutlah sang pangeran pewaris tunggal kerajaan Bahali Windu Kencana bernama Pangeran Barat. Kehadirannya begitu luar biasa, bagai Wisnu membatin dalam dirinya. Dia melaksanakan meditasi mendalam. Di tengah meditasinya, leluhurnya muncul dalam wujud Baron Landu. Mereka datang dengan sebuah tongkat untuk menuntunnya dalam kebingungannya. Terkejut akan kehadiran tongkat itu, Pangeran Barat yakin tongkat itu adalah sebuah petunjuk. Akan tongkat itu, penglihatan batinnya memperlihatkan wujud leluhurnya yang tak kasat mata. Sesuai petunjuk, Pangeran Barat berkonsentrasi pada tongkat itu dan muncullah peta ajaib. Peta itu memperlihatkan tentang 3 makhluk mitologi: Sang Bau, Sang Mor, dan Sang Bala, merupakan kunci menyelamatkan semesta. Jadi begitu ya. Mungkin dengan menemukan 3 makhluk itu, kita bisa membalikan dunia seperti sedia kala. Baiklah, sepertinya aku harus menyamarkan identitasku demi kelancaran perjalanan ini. Memulai perjalanannya dibekali tongkat ajaib itu.
antara ranting pepohonan. Si kodok. Oh, sang dewi penjaga tanah. Yang memancarkan keindahan. Pangeran Bara memasuki hutan lalu dengan penuh kekaguman. Pandangannya tertuju pada sang dewi. Rasa yang tak terbayangkan mengalir dalam diri pangeran. Walau sang pangeran berusaha melawan, namun hatinya digetarkan tak berdaya. Tiba-tiba muncul seekor macan bernama Sammo. Kecepatan Sammo tak terkalahkan. Pangeran pun terpojok. Saat pangeran mengira semua sudah aman, ternyata macan itu bukan musuh. Sammo adalah penjaga sang dewi yang diutus untuk menguji keberanian Pangeran Bara. Melihat ketulusan hati pangeran, sang dewi memberikan petunjuk dan mengutus burung langit mengambil daun ajaib. Sang dewi memberi daun itu pada pangeran agar bisa bernafas di bawah laut, karena sang bau ada di bawah laut. Sang dewi melepaskan kutukan Sammo.
kasih Dewi untuk bantuan dan petunjuk yang telah kau berikan. Maaf atas kelancangan yang telah kulakukan. Aku mohon restu untuk melanjutkan perjalananku bersama dengan sang. Wahai Pangeran Bara, aku berkati langkahmu. Temukanlah para sosok mitologi dan bawa mereka kembali dalam harmoni. Biarlah alam membuka jalanmu demi kembalinya keseimbangan dunia. Dengan restu, Pangeran Bara melanjutkan perjalanan dengan Sampo untuk menyelamatkan dunia. Kini menuju bawah laut untuk mencari Sambawi. Mereka sepakat Pangeran turun ke bawah laut, sedangkan Sampo menunggu di Gunung Kahyangan. Pangeran Bara tertuju pada keran yang sekarat. Instingnya mengisyaratkan untuk menyelamatkan keran itu dengan mengambil mutiaranya. Dia mengambil mutiara dengan pelan. Namun entah kenapa para kerang mengejar Pangeran Bara. Pangeran berlari sekuat tenaga menyelamatkan diri. Oh, kita memasuki tempat yang berbahaya. Kerajaan dari Dewi penguasa alam dijaga ketat oleh pasukan bulu babi.
uang. Tapi Dewi, maksud kedatanganku kemari cukup. Aku tidak ingin mendengar alasan dari manusia. Biar ku tunjukkan kekuatan laut yang penuh amarah murka. Semesta punya rencananya sendiri. Pangeran Bara diselamatkan oleh para kerang. Para kerang ingin berterima kasih karena Pangeran Bara telah menyelamatkan saudara mereka. Namun Pangeran Bara justru lari. Jadi begitu. Ternyata kau berbeda dari manusia lainnya. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke dasar laut ini? Tujuanku adalah untuk mencari Sang Bawi, salah satu dari 3 sosok mitologi yang mampu menyeimbangkan dunia. Begitu rupanya. Manusia, bawalah tongkat ini dan kembalilah ke daratan. Kau akan selangkah lebih dekat dengan tujuanmu. Setelah berterima kasih, Pangeran Bara kembali ke daratan dengan membawa tongkat itu untuk mengalihkan misi utamanya. Tongkat di tangan Pangeran Bara mulai berubah. Kembali pada wujud aslinya. Sang Bawi berubah ke wujud semula dari wujud tongkat kutukannya. Pangeran Bara sangat bahagia melihat Sang Bawi dan Sang Bong. Namun saat memandang ke gunung, ia melihat Sang Panas berwujud batu. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya tidak ada cara lagi yang bisa kita lakukan. Bagaimana menurut kalian? Tidak. Hanya Sang Banaslah harapan kita satu-satunya untuk bisa menyelamatkan dunia. Tapi aku pun juga sudah kehabisan cara. Bahkan berteriak 1000 kali pun tidak akan bisa mengembalikan wujud Sang Banas. Sepertinya aku harus menenangkan pikiranku dengan bermeditasi. Karena dengan bermeditasilah aku bisa mendapatkan petunjuk dan bertemu dengan kalian. Dan kalian tinggalkan aku sendiri.
bersama Kayangan Mimpi. Kedatanganku, aku tahu tujuan. Satu-satunya cara untuk mengembalikan ujung sang panas, yaitu dengan menghasilkan suara yang keras dan mengucapkan kata Om. Tapi siapa kau sebenarnya? Itu tidak penting. Cepatlah, pergi dari sini sebelum kau ketahuan. Meski kebingungan, Pangeran Bara menuruti perkataan dewa itu dan kembali ke tubuh aslinya. Kurasa dia akan berhasil. Sesungguhnya dewa itu adalah perwujudan sang panas di dunia mimpi. Aku tahu cara membangunkan sang panas. Sanggung, Sambawi, bantu aku. Untuk membangunkan sang panas, kita harus menghasilkan suara yang keras dan juga mengucapkan Om. Ayo, Om. Om. Belum berhasil juga. Sepertinya suara kita tidak cukup keras. Kita membutuhkan bantuan lebih banyak suara. Penonton, bantulah aku. Kita harus menghasilkan suara yang keras dan juga mengucapkan Om. Ayo semuanya, ikuti aku.
beredar. Bara, gunakanlah tongkat, satukanlah dengan mutiara, satukanlah dengan mutiara, satukanlah dengan mutiara. Benar juga. Mutiara. Hei, tolong bawa mutiara itu kepadaku. Cepatlah, bawa mutiara itu ke sini. Selamat Pangeran Bara, kau telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Dalam perjalananmu, kau bertemu dengan Dewi Hutan. Ia menguji kemampuanmu mengendalikan hawa nafsu keduniawian. Lalu, kau menyelami lautan yang dalam dan melawan rasa malasmu dengan menolong para biota laut yang sedang kesulitan. Terakhir, kau membuktikan dalam semedimu bahwa kau dapat mencapai ketenangan hati serta kebijaksanaan. Selamat Pangeran Bara, misimu telah berhasil. Karena dunia yang besar ini adalah cerminan